Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Sahabat al-Iswa, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi ya di program kita, yakni belajar ya dasar-dasar ruqyah syar'i yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan sesuai yang telah saya jelaskan kemarin bahwa untuk belajar dasar-dasar ruqyah syar'i itu kita akan mempelajari 4 tingkatan ya, 4 bab. Dan di bab pertama itu adalah mengenal seluk-beluk jin ya. Di bab pertama itu mengenal seluk-beluk jin. Ya, karena kita akan berbicara tentang jin, berbicara tentang kehidupan jin atau sesuatu yang gaib, maka tentu di pembahasan pertama ini itu berjudul kita wajib beriman kepada yang gaib ya. Kenapa? Karena salah satu pokok akidah Islam adalah beriman atau meyakini adanya hal-hal yang gaib. Bahkan keyakinan ini merupakan sifat pertama yang disematkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ya, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya. Ini yang artinya Alif Lam Mim, kitab atau Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka ya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 3. Oleh karena itu seorang muslim, orang yang beriman bertakwa, wajib ada pada dirinya beriman ya kepada hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib ini dalam tanda kutip adalah segala hal-hal gaib yang telah tercantum di dalam Al-Quran yang telah disampaikan atau dijelaskan oleh baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Seperti beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sesuatu yang gaib, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sesuatu yang gaib ya, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada adanya surga dan neraka, itu adalah segala sesuatu yang gaib ya. Bahkan salah satunya adalah kita wajib beriman atau meyakini adanya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengganggu atau bahkan menyesatkan manusia yang bernama jin ya. Karena jin itu sudah ada tercantum di dalam Al-Quran, bahkan sudah dijelaskan oleh baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang telah tercantum di dalam Al-Quran, itu terdapat di dalam surat Al-Jin ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'uzuna birijalin minal jinni fadaduhum rahaqa ya, rohaqo. Dan yang artinya dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan ya. Ya sahabat Al-Uswa, jadi perkara jin ini adalah perkara yang gaib, tapi dia adalah sesuatu yang ada karena sudah ada dijelaskan tercantum di dalam Al-Quran dan juga telah dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya salah satunya tadi itu di surat Al-Jin ayat 6. Bahkan
dikatakan bahwa beberapa orang laki-laki di antara manusia ya meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari golongan jin ya. Namun di sini bahwa siapapun yang meminta perlindungan kepada jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan ya. Maka daripada itu kita pada bab ini yang harus kita perbaiki lagi ya, pada kita sebagai seorang yang beriman ya, bertakwa, wajib ada pada dirinya rasa atau kepercayaan atau keimanan kepada hal-hal yang gaib ya, terutama kepada salah satunya kepada beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan jin, dan sebagian besar jin itu mengganggu atau bahkan menyesatkan manusia ya. Baiklah sahabat Ulusa, mungkin untuk materi kita ya perdana di bab seluk-beluk jin, dan penjelasan pertama itu adalah kita wajib beriman kepada hal-hal yang gaib yang telah tercantum di dalam Al-Quran dan yang telah dijelaskan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, mau perbuatan beliau maupun perkataan beliau. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan singkat kita ini tentang kewajiban kita beriman kepada hal yang gaib ya. Jangan sampai kita sebagai seorang beriman, bertakwa, atau nanti menjadi praktisi ruqyah ya, tidak beriman kepada yang gaib ya. Baiklah, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.